Ustadz, bagaimana hukumnya transplantasi jantung dengan jantung babi? Ya memang baru terjadi ya, baru viral. Manusia punya problem jantung yang kebetulan cocoknya dengan babi. Saya bukan ahli kesehatan, ahli kedokteran bukan, tapi dari perspektif fikih, wawasan fikih, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Segala sesuatu yang mengancam nyawa itu disebut darurat. Hilangnya jantung, rusaknya jantung, sakitnya jantung, berarti penyembuhannya juga darurat. Babi jelas dilarang, jelas dilarang, haram berat. Bagaimana kalau dijadikan ya bahan transplantasi, bahan cangkok jantung, jadi manusia cangkok manusia jantungnya babi? Secara hukum fikih dalam keadaan darurat memang boleh demi menyelamatkan nyawa. Tapi kalau orang beragama Islam, saya kok yakin, naudzubillah, kata saya yang kena, saya pilih ya sudahlah, ya Allah, saya tawakal dengan kesucian jantung saya daripada jantung saya diganti babi, engkau malih gak gelem sholat. Ya saya tidak tahu nek wong ditransplantasi babi itu gimana wataknya. Yang sudah-sudah, mohon maaf, yang sudah-sudah, perilaku orang yang transplantasi itu berubah sesuai dengan bahan yang dimasukkan, baik liver atau ginjal atau apa, berubah. Makanya kalau bisa dari family biar tidak terlalu jauh. Tapi kalau yang dari luar nanti perilakunya berubah. Dan kalau babi, kira-kira gimana? Geragas pasti, najis pasti, gak gelem sholat mungkin. Tapi sekali lagi, secara hukum fikih dalam keadaan darurat memang boleh. Tapi saya kok yakin umat Islam manapun kalau sakit jantung kemudian hanya bisa dioperasi, hanya bisa ditransplantasi dengan babi, mungkin pilih tidak. Dan saya kok juga yakin, mohon maaf ya, sebagai orang yang tidak ahli di bidang medis atau kesehatan, kayaknya ya kok masih ada tuh usaha selain transplantasi babi itu. Ada kok transplantasi manusia, mungkin memang ya kecil, jantung kan berat, bagian vital itu berat sekali. Tapi ya sekali lagi, kalau umat Islam punya nurani kayaknya pilih tidak usah ditransplantasi. Tidak berdosa loh ya. Jadi tidak transplantasi itu tidak berdosa, bukan berarti cari mati, tidak. Nanti dimaknai, oh kalau tidak berobat berarti cari mati. Tidak, berobat sesuai dengan kemampuan dan kepantasan. Kita wajib berobat tuh, tapi sesuai dengan kemampuan. Kalau misalnya seseorang harus transplantasi hati, misalnya liver, tapi biayanya 100 juta atau 200 juta, lalu tidak mampu, tidak transplantasi, tidak apa-apa, tidak berdosa. Sudah mentok maksimal usahanya, ya berobat sudah. Minum obat misalnya sudah, atau minum madu sudah, usaha sudah, ya sudah. Jadi tidak transplantasi babi tidak berdosa. Misalnya pasti mati kalau tidak transplantasi babi, ya sudahlah. Kalaupun mati tidak berdosa karena tidak transplantasi. Mungkin ya faktor, jelas faktor najisnya atau faktor babinya itu. Yang kedua faktor biayanya, tetap tinggi kok biayanya. Andai kata ada donatur yang gratis, oh gratis pokoknya babi gratis, berarti itu musuh Islam itu. Gratis nih transplantasi babi itu akan merusak umat Islam. Jadi jika ditinjau dari fikih murni maka boleh karena pintu darurat, tapi dari segi etika, dari segi akhlak Islam, saya yakin semua tidak mau. Dan jika diyakini efeknya akan ke perilaku, maka bisa haram. Sebab akidah ini segalanya, tidak ada pertaruhannya, tidak ada ijol. Begitu nggih.